Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah remaja Jemaat Masaleh bersama Ibu Guru Vina dan Ibu Guru Sinta. Nah, hari ini begitu spesial di mana hari ini kita bisa sama-sama merayakan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Ya, luar biasa sekali karena kita memperingati hari itu, dan karena itu saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan, dan kakak yakin walaupun adik-adik dimanapun berada dan kakak yang ada di sini semuanya dapat merasakan hadirat Tuhan. Mari kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena hanya Dia yang layak untuk kita muliakan. Kita mengangkat pujian, ujilah aku Tuhan. Dan pikiran kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah remaja ini ialah datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongannya akan menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Ya, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan kembali diperdengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Vina. Ya, namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Kan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku
kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Allah yang baik, Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Lewat ibadah remaja pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, bahkan hamba-Mu akan menguraikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan buka hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami dapat memahami akan firman-Mu Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja yang sama dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Pembacaan kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-47. Ya, Kakak Vina tidak baca lagi ya. Nanti adik-adik di rumah bisa baca. Dan tema kita pada hari ini Pentakosta. Ya, Kakak Vina rasa ya tidak perlu menjelaskan lagi panjang lebar mengenai Pentakosta. Adik-adik dari remaja bahkan sampai dari anak Indria sampai remaja sudah tahu hari Pentakosta itu bagi apa. Ya, hari Pentakosta tadi dikatakan Kak Sinta hari keturunan Roh Kudus. Ya, hari ke-50. Nah, adik-adik yang sama dikasih dalam Tuhan, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya, murid-murid Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem, dan di Yerusalem dia berada di sana, dia berkumpul karena sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga, dia mengingatkan bahwa kamu akan kembali ke Yerusalem menantikan apa yang saya janjikan kepada kamu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini ya kembali ke Yerusalem, ya mereka berada dalam sebuah rangan. Mereka di situ berdoa, bertekun, memuji Tuhan dengan setia, dengan bersukacita sambil menantikan janji dari Tuhan. Ya, adik-adik perlu ketahui bahwa hari Pentakosta itu bagi orang Yahudi, ya setiap tahun, setiap orang Yahudi dimanapun mereka berada, ya entah itu di luar negeri, pasti kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Ya, jadi kalau kita juga kenal, mungkin mereka ini seperti Natal ya. Kalau kita Natal ada yang kembali ke Toraja, ya mereka juga kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Karena bagi orang Yahudi, hari Pentakosta ini adalah hari akhir panen bagi mereka. Jadi mereka kembali ke Yerusalem ketika hari Pentakosta tiba, ya semua orang Yahudi dimanapun mereka berada pada hari Pentakosta mereka semua datang di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, oke. Ya, singkat cerita, tibalah hari Pentakosta bagi orang Yahudi. Jadi semua orang Yahudi ini berkumpul di Yerusalem. Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga pada saat itu ada di Yerusalem. Nah, ketika mereka sedang berdoa memuji Tuhan, tiba-tibalah ada tiupan angin, ya, dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 bahwa ada lidah-lidah api yang singgah di atas kepala mereka. Nah, ketika ada pada saat itu mereka langsung dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berkata-kata, mereka memberitakan firman Tuhan, ya, mereka bersaksi. Nah, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, Petrus bersama dengan murid-murid yang lainnya berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Ya. Mereka menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mereka menceritakan apa yang selama Tuhan Yesus lakukan ketika dia masih hidup. Ya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Petrus juga mengatakan bahwa percayalah kamu dan berilah dirimu untuk dibaptis. Karena Tuhan yang kamu biarkan disalibkan bahkan mati telah bangkit mengalahkan maut dan dia telah naik ke sorga. Dan dia menjanjikan Roh Kudus kepada kami dan apa yang Tuhan janjikan Tuhan telah berikan bagi kami. Ya, adik-adik yang sama dikasihi dalam Tuhan, apa yang hendak kita tahu dari cerita kita pada hari ini, dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini? Yang kita tahu yang pertama bahwa kita menyadari bahwa kuasa Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi tentang Yesus. Murid-murid ini dapat bersaksi karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Ya, itu yang pertama yang harus kita tahu. Karena kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit, murid-murid Tuhan Yesus ini mereka
takut, mereka khawatir. Bahkan kalau kita membaca dari kitab-kitab Injil, dikatakan bahwa mereka ini bersembunyi karena mereka takut. Ya, bahkan ketika dia menantikan janji Tuhan, mereka ini mengunci pintu. Ya, mereka rasa khawatir mereka, rasa takut mereka masih ada dalam dirinya. Tetapi sangat nyata kuasa Tuhan bekerja dalam diri mereka ketika kuasa Roh Kudus itu diturunkan pada mereka. Ya, yang dulunya mereka ini takut, mereka ini gelisah, bisa bersaksi, bisa berdiri di depan orang banyak dan menceritakan, mereka berkhotbah, menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama yang harus kita pegang, harus kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus yang memampukan murid-murid Tuhan Yesus ini dapat bersaksi mengenai Tuhan atau dapat berkhotbah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita percaya bahwa atau anak-anak remaja percaya, adik-adik remaja percaya bahwa Roh Kudus juga ada pada diri kita masing-masing yang akan memberi kita kekuatan dan berani bersaksi. Ya, ini menjadi pegangan buat kita atau kekuatan buat kita bahwa tidak hanya pada murid-murid Tuhan Yesus yang ada pada saat itu, Roh Kudus ada pada mereka, tetapi pada diri kita sampai saat ini ada Roh Kudus bersama dengan kita. Ya, adik-adik bisa ikut remaja, bisa mengikuti ibadah pada saat ini, ya, ibu-ibu guru juga dapat melayani pada hari ini, itu karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Ya, Roh Kudus yang menggerakkan hati kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita mengasihi sesama, itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan setiap hati kita. Nah, yang perlu kita tahu, yang perlu kita pegang sebagai anak-anak Tuhan bahwa, sebagai anak-anak remaja bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan saya. Dan ketika Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan saya, ketakutan dalam bersaksi mengenai Tuhan Yesus tidak ada lagi dalam diri saya. Ini yang menjadi pegangan buat kita, bagaimana kita dapat bersaksi, menceritakan mengenai tentang Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, menjadi saksi buat sesama kita, karena kita telah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya. Mungkin adik-adik mengatakan, saya tidak bisa, saya takut, saya malu. Oh tidak, jangan. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita. Ya, adik-adik punya kelemahan. Begitupun juga dengan kakak Vina, kakak Sinta, bahkan semua guru sekolah minggu punya kelemahan. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu itu karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, yang diperlukan dari kita, yang dibutuhkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan ialah meyakini. Ya, adik-adik perlu catat dan perlu ingat bahwa yang diperlukan dari kita adalah meyakini bahwa ada kuasa Tuhan dalam diriku, ada Roh Kudus yang akan senantiasa bersama dengan saya. Ya, tadi itu anak murid-murid Tuhan Yesus, coba dia tidak meyakini, pasti dia tidak akan merasakan akan kuasa Tuhan, tetapi dia benar-benar meyakini, dia percaya, dia setia menanti janji Tuhan, dan dia merasakan begitu nyata kuasa Tuhan dalam dirinya lewat Roh Kudus menyertai mereka sehingga mereka bisa berdiri di depan orang banyak. Nah, kalau adik-adik baca dalam Kisah Rasul 2 itu dikatakan di situ ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis oleh mereka. Itu karena kuasa Roh Kudus Tuhan yang menyertai mereka. Ya, bayangkan saja murid-murid Tuhan Yesus yang dulunya pemalu, yang dulunya ketakutan bisa berdiri di depan orang. Itu karena kuasa Roh Kudus yang memberi dia kekuatan sehingga dia bisa. Nah, kita juga anak-anak Tuhan, ya, yang ditekankan lewat firman Tuhan pada saat ini, kita semua ini ya dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan ada pada kita, ya. Yang diperlukan, yang dibutuhkan dari kita anak-anak remaja, ya, ialah menyadari, ya, bahwa ada kuasa Roh Kudus Tuhan bersama dengan saya. Ngapain saya mau takut untuk bersaksi menceritakan mengenai tentang Tuhan Yesus, ya. Pesan Kakak Vina setelah ibadah ini, adik-adik mendapat kekuatan dan menjadi pegangan buat adik-adik bahwa iya ya. Ya, ngapain saya mau takut? Ya, menjadi saksi Tuhan, ngapain saya mau malu? Ada Tuhan bersama dengan saya. Dalam menggapai semua harapan saya, cita-cita saya tidak berjalan sendiri. Tetapi ada Tuhan bersama dengan saya. Kalau adik-adik meyakini itu, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semua dapat dilalui, semua dapat
apa masa depan kita, apa harapan kita, semua itu dapat didapat ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita mengimani bahwa ada Roh Kudus Tuhan yang bersama dengan kita. Ya, bayangkan saja, ya, tembok Yeriko itu, ya, bisa runtuh itu karena iman percaya mereka, ya. Orang buta bisa disembuhkan itu karena iman percaya mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh mengimani bahwa ada kuasa Roh Kudus Tuhan bersama dengan kita. Oke? Amin firman Tuhan. Ya, adik-adik remaja yang terima kasih di rumah, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan oleh Ibu Guru Vina. Ya, harapannya Ibu Guru Vina dan juga Ibu Guru Sinta bahwa Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita, yang nantinya Roh Kudus ini yang akan menolong kita mengubah hidup kita, mengubah sikap dan hati kita. Dan karena itu anak-anak Tuhan, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan harusnya senantiasa bersuka cita karena roh dicurahkan bagi kita yang akan menolong hidup kita. Mari kita bernyanyi, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan ungkapan syukur kita. Kita akan membawa persembahan kepada Tuhan dan sambil mengiringi persembahan kita, kita bernyanyi, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kedua, Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. kita akan berdoa syafaat. Silakan Kakak Vina pimpin kita dalam doa syafaat dan doa persembahan. Ya, adik-adik remaja yang sama dikasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami,
Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan kesetiaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, lewat ibadah remaja pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu telah menaikkan segala puji-pujian kepadamu. Tuhan telah memberikan kami waktu dalam mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan lewat perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, menguatkan iman percaya kami Tuhan, sehingga kami senantiasa mengimani percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa menolong kami, memampukan kami di dalam menjalani kehidupan kami, dalam masa remaja kami, dalam pendidikan kami, dan kami mengimani, kami meyakini bahwa itu yang akan memberikan kami kekuatan dalam bersaksi, menceritakan mengenai Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat segenap anak-anak remaja dalam pendidikan mereka Tuhan, dalam masa remaja mereka Tuhan. Tuhan senantiasa menyatakan yang terbaik dalam segala kehidupan mereka. Apa yang mereka cita-citakan Tuhan, segala harapan mereka Tuhan, segala rencana mereka Tuhan. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Tuhan memberkati mereka semua dalam proses pendidikan mereka, dalam masa remaja mereka, masa muda mereka Tuhan. Mari Tuhan senantiasa melindungi mereka, berikan umur panjang kepada mereka, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang pada saat ini bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas pertambahan usia yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia. Kiranya Tuhan lewat pertambahan usia ini Tuhan senantiasa bersama dengan mereka dalam menikmati setiap anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, buat orang tua anak-anak ya Tuhan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya yang setiap hari Tuhan, mari Tuhan bersama dengan mereka menyatakan yang terbaik dalam hidup orang tua mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rencanakan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan Tuhan, mari Tuhan menyatakan lapangkan jalan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu kami bermohon, mari Tuhan senantiasa bersama memberkati anak-anak Tuhan atau orang tua dari anak-anak-Mu ya Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah setiap umat-Mu Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau sembuhkan mereka Tuhan, Engkau berkati setiap obat, makanan yang mereka konsumsi. Biarlah semuanya itu Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi orang tua kami atau anak-anak kami Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu kami berdoa buat segenap guru-guru sekolah minggu Jemaat Masaleh dalam kehidupan keluarga mereka, dalam masa muda mereka, dalam pekerjaan mereka, dan yang masih dalam pendidikan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, menyatakan yang terbaik dalam segala hidup mereka. Engkau berkati segenap pengurus SMGT Jemaat Masaleh Tuhan. Biarlah mereka senantiasa dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, baik guru atau pengurus, senantiasa setia, senantiasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala apa yang diprogramkan oleh guru-guru sekolah minggu sepanjang tahun ini, kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Biarlah semuanya itu Tuhan terjadi berjalan dengan baik karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, anak-anak-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini, berkati yang masih ada pada anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka senantiasa terus bersyukur dalam segala berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidupnya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia, khususnya kota Makassar Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang kami alami pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan senantiasa bersama dengan kami, melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa tetap aman dalam lindungan Tuhan. Ada Tuhan yang bersama dengan kami dalam melewati setiap hari-hari kami, dalam menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini doa kami Tuhan,
Ini suruh sembahyang kami Tuhan yang kami datang bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak terkasih Tuhan, Roh Kudus telah tercurah dalam hidup kita. Mari kita buka hati kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan biarkanlah Roh Kudus bekerja dalam diri kita yang akan menuntun, yang akan menopang, dan yang akan mengubahkan hidup kita, mengubahkan hati dan pikiran kita. Dan biarlah kita senantiasa menjadi lebih dekat dan menjadi lebih mengenal Allah. Nah, mari kita tutup ibadah kita, dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita puji Tuhan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, adik-adik remaja yang sama diberkati dalam Tuhan, ya, kiranya senantiasa berjalan melewati masa remaja dengan terus berkaca, ya, melihat pedoman firman Tuhan bahwa kita jangan takut dalam menjalani kehidupan ini karena ada Roh Kudus Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Tuhan Yesus kita akan senantiasa memberkati, mengasihi kita, menyinari kita dengan wajahnya saat ini kekal selama-lamanya. Semua katakan amin. Adik-adik remaja dari Tuhan, demikianlah ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.